Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut merupakan pengolahan data dari landslide dan liquefaction, kemudian ada erosi dengan menggunakan USLE, kemudian ada erosi juga dengan menggunakan SMCE. Jadi kalau kita lihat di QGIS juga bisa langsung download pluginnya di GitHub. Kalau Bapak Ibu lihat, ini plugin kita. Bapak Ibu bisa download juga melalui GitHub. Klik di sini, tinggal download zip aja ya. Kemudian di sini fitur utamanya tuh ada 3. Yang pertama ada landslide dan liquefaction. Untuk unduh data gempa USGS, SecMap ya, secara otomatis kita lihat tanggalnya aja. Kemudian analisis probabilitas pemicu longsor dan likuifaksi. Kemudian kita bisa overlay multi kejadian itu. Kemudian analisis dampak terhadap populasi dan luas lahan terbangun per wilayah. Kemudian yang kedua ada erosion. Kita gunakan algoritmanya dari Universal Soil Loss Equation atau kita sebutnya dengan USLE. Rumusnya itu ada A kali R kali K LS C dan kali P. Kemudian kita lihat juga untuk SK Menteri nomor 12 tahun 95 tentang pedoman penetapan dan erosi terhadap kesuburan tanah. Kemudian kita bagi jadi 5 kelas erosi, ada sangat ringan, kurang dari 15 ton hektar per tahun, sampai ke sangat berat, lebih dari 80 ton hektar per tahun. Terus kita juga analisis tingkat bahaya erosi atau TBE per kedalaman sebelum tanah, Bapak Ibu sekalian. Terus berikutnya adalah analisis erosion SMCE. Di sini ada indeks kerentanan erosi dengan metode spasial multi-criteria evaluation. Kita berikan bobot dan skor untuk data kemiringan, curah hujan, jenis tanah, penutupan lahan, dan jarak sungai. Ini output yang kita hasilkan. Di sini ada data raster dan ada save file di sini. Di sini kita bisa lihat impact-nya juga ya, hasilnya ya. Kemudian ada yang dari USLE-nya juga. Oke, kita langsung buka semua di QGIS ya. Prosesnya semua di QGIS. Kemudian untuk data pelatihan kita ada di Geodata. Di sini kita juga bonusin data Indonesia. Di sini ada data tanah seluruh Indonesia. Kemudian rata-rata total curah hujan tahunan dari tahun 2000 sampai 2025 ya, sekitar 26 tahun. Kemudian kita pakai data SRTM, tapi kita gunakan di sini adalah data aster ya Bapak Ibu ya. Kita data aster tapi kita bonuskan data SRTM 1 Indonesia. Kemudian ada data sungai line skala 250. Kemudian yang sungai poligon juga kita gunakan yang skala 250. Oke, ini QGIS-nya. Ini landslide kita. Ini barnya. Di sini ada baud ya. Di sini ada 3 proses utama. Terus ada baud. Sekarang kita semisal mau mengolah data yang landslide and liquefaction. Kita pilih aja yang tipenya SHP dulu. Kita butuhnya data part ini aja. Ini Bapak Ibu yang kita butuhkan. Ini data batas administrasi desa ya. Bisa menggunakan kecamatan atau kabupaten atau provinsi, bebas saja.
Kemudian ini AOI untuk pemotong datanya. Kemudian di sini ada GHSL jumlah populasi dan luas lahan terbangun ya. Kita start date-nya, misal kita lihat kejadian di Flores gempa tinggi ya, tanggal 14, kemudian end date-nya tanggal 15 Agustus, magnitude maksimumnya kita berikan 5,5, bisa diatur di sini ya. Kemudian di sini ada AOI poligon, kita pilih AOI, batas desa kita pilih batas desa, jumlah populasi kita pilih POP, kemudian build S-nya kita pilih yang build S ini ya. Kemudian kita simpan. Di sini kita simpan, kita buat folder namanya kita berikan folder di sini. Oke, kita select folder, kemudian kita running. Secara otomatis dia akan proses untuk download data dan mengolah datanya. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Baik, ini hasil dari analisis kita. Kalau kita lihat, ini titik-titik gempanya, Bapak Ibu sekalian. Titik gempa. Kemudian ini kontur gempanya. Kontur gempa. Di sini sudah ada kelasnya juga. Kemudian ini gempa buminya, kerasa atau enggaknya ya, indeks MMI-nya. Ini indeks segmen analisisnya. Populasi yang kerasa gempa nih, ada intensitas gempanya, kerasa kencang atau enggaknya ya. Terus di sini ada analisis yang landslide. Ini model Nowicki Jesse et al 2018 yang digunakan USGS earthquake. Kemudian ada God et al 2008 dan juga ada Nowicki et al 2014. Ini model landslide-nya. Kemudian untuk model liquefaction-nya ini ada Zhu et al 2017 yang digunakan oleh USGS saat ini. Kemudian ada Zhu et al 2015 juga. Kemudian dari sini kita analisis impact ya. Dari model Nowicki, ini yang berpotensi terjadi landslide ya. Kemudian ini yang model GOT, di sini yang Nowicki 2014. Desa-desanya, kemudian kita bisa lihat juga populasi yang terdampak di sini. Oke, ini analisis yang pertama. Kemudian kita sudah analisis yang pertama tadi, kita remove layer-nya aja. Kita masukkan data yang usul dulu. Di sini kita masukkan yang SHP-nya aja, SHP. Kemudian tif-nya semua dimasukkan.
Kita masukkan ke kikis. Ada yang data Indonesia juga ya Bapak Ibu. Kita analisisnya yang select. Kita mau analisis erosi di Pulau Flores ya. Dan kita pilih yang ini. Dan select erosion. Kita pilih yang tab erosion usel. Kemudian yang batas batas desa, kepadatan populasi yang GHS populasi, luas lahan terbangun kita pilih yang GHS luas lahan terbangun, data curah hujan rata-rata kita pakai rata yang ini ya. Kemudian model input tanahnya, jika Bapak Ibu punya data silt sand, clay, SOC atau BDOD, Bapak Ibu bisa gunakan user data. Kalau belum punya, pilih yang ini ya, Ostrich Soil Grid. Jadi kita download dari linknya Istrik ya. Kemudian sumber depth-nya, kalau depth-nya adalah tile gitu ya. Kalau di download di Demnas atau di Alos gitu, datanya data tile gitu ya. Di Aster juga tile gitu. Kita pilih foldernya aja gitu. Kemudian di sini land cover-nya kita pilih yang Esri. Kemudian data jenis tanahnya bisa pakai data yang dari BBSDLP ya. Di sini saya gunakan yang Istrik aja. Jika Bapak Ibu gunakan data yang dari BBSDLP, Bapak Ibu pilih yang klasifikasi Indonesia atau duda linear. Kemudian kita pilih yang ini aja, kedalaman efektif tanah ini bisa dirubah. Standarnya di sini adalah 60 cm. Kemudian umur guna tanah kita estimasikan 100 tahun. Ini juga Bapak Ibu bisa ganti. Kemudian volume tanahnya ada dangkal, sedang, dalam, sangat dalam. Saya coba untuk yang sangat dalam dulu. Kemudian di sini bisa pilih yang mau dianalisis apa. Di sini ada kelas laju erosi usel, pasti kita analisis di sini ya. Kemudian di sini ada total bahaya erosi di volume sangat dalam sampai volume dangkal. Terus TBE comparison ini adalah kita lihat nilai erosi kurang dari TBE gitu ya. A kurang dari TBE kita hitungnya adalah aman gitu. Kalau A lebih dari TBE kita hitungnya bahaya gitu ya. Kemudian kita simpan. Kita buat nama folder. Oke, kemudian kita running. Baik, ini hasil pengolahannya. Oke. Lihat kelas laju erosinya. Semakin merah tua, semakin sangat berat ya. Lebih dari 450 ton hektar per tahun ya, Bapak Ibu. Dan ini untuk TBE comparisonnya. Jadi yang aman yang warna hijau, yang warna merah ini bahaya banget gitu ya. Ini TBE matrix volume sangat dalam. Ini sesuai dengan tabel matriks sangat dalam dengan dalam, ini hampir sama ya. Kemudian sedang, kemudian ini yang dangkal ya. Di sini ada klasifikasinya juga. Ini faktor substrat. Kemudian toleransi erosi, TBE index AT-nya ya. Oke. Kemudian ini kelas indeks TBE. Kemudian ini kalau kita lihat analisis laju erosinya, yang
merah ini sangat tinggi ya laju erosinya, desa-desa yang memiliki laju erosi yang sangat tinggi. Kita juga bisa rubah simbologinya gitu ya. Ini yang untuk Solong dalam, ini dangkal, ini yang aman dan bahaya. Jadi kita bisa simbologinya sesuai dengan yang kita mau ya. Di sini bisa simbologi berapa populasi yang aman atau bahaya gitu. Oke. Oke. Untuk penjelasannya nanti bisa di training. Ini untuk proses yang kedua. Kemudian untuk proses yang ketiga, kita hapus dulu yang kedua ya. Supaya kita tidak bingung. Kita buka datanya ya. Kita buka data yang SMCE Bapak Ibu. Kita pilih yang SHP. Dan kita pilih yang TIF juga. Oke. Oke, kita buka pluginnya. Kita pilih yang Erosion SMCE. AOI batas desa, kemudian kepadatan populasi, kemudian luas lahan terbangun, kemudian sumber damnya multiple ya. Kita pilih kemudian kita pilih data curah hujan, kemudian jenis tanah, kemudian penutupan lahan, kemudian sungai, kemudian poligon sungai. Ini untuk bobotnya, bobot wajib jumlahnya 100, boleh Bapak Ibu rubah-rubah sesuai dengan Bapak Ibu referensi ya. Ini referensi dari kami, dari standar kami gitu ya. Silahkan dirubah bobotnya ya. Dan kita simpan hasil sini ya. Sini. Oke. Kemudian kita running. Baik, ini merupakan hasil dari pengolahan SMC kita. Di sini ada slope, ada hujan, kemudian ada tanah, ada penutupan lahan, ada sungai ya, sungai. Kemudian ada indeks erosi. Indeks erosi kita klasifikasi seperti ini indeks erosinya Bapak Ibu. Ada sangat rendah, sedang, berat, dan sangat berat. Kita lihat di sini ada luasannya juga. Kemudian ini untuk impact-nya. Desa-desa yang terdampak ya. Oke, baik. Untuk penjelasan ada di pelatihan. Terima kasih. Berikut selesai untuk penjelasan plugin landslide and erosion. Terima kasih.